Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Komplotan pencuri di dalam bus dibekuk polisi. Hendak bertransaksi, seorang pengedar sabu-sabu ditangkap polisi. Mertua dan menantu ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumah. Tiga orang komplotan pencuri di atas bus ditangkap petugas Polsek Lima Kaum, Polres Tanah Datar. Ketiga pelaku diciduk petugas setelah berusaha melarikan diri dengan sebuah minibus. Usai melancarkan aksinya di dalam bus angkutan umum rute Batu Sangkar, Bukit Tinggi. Saat ditangkap, ketiga pelaku sempat mengelak telah mencuri di sebuah angkutan antar kota. Namun kilah ketiga pelaku terbantahkan setelah polisi menginterogasinya dan mengkonfrontir dengan korban. Menurut keterangan Kapolsek Sungai Tarap, Ibtu Hendra, modusnya pelaku berpura-pura sebagai penumpang bus antar kota. Setelah menemukan target, kedua pelaku langsung melakukan aksinya, mencuri telepon genggam, dompet, dan barang berharga lainnya. Usai beraksi, dua orang pelaku langsung turun dari bus angkutan umum di tengah jalan. Keduanya sudah ditunggu oleh temannya yang mengendarai sebuah mobil minibus. Aksi pelaku diketahui setelah sopir bus curiga dengan gerak-gerik pelaku dan menyampaikannya kepada korban. Awal dari pencurian itu terjadi, di saat itu ada dua orang diduga tersangka udah naik ke angkutan umum. Angkutan umum tersebut jurusannya arah ke Bukit Tinggi. Di tengah jalan naik si korban. Setelah si korban naik ke dalam mobil bus, diarahkan oleh salah satu tersangka untuk duduk di sebelahnya. Di saat si korban lengah, di situ tersangka beraksi mengambil sebuah barang milik si korban. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa telepon genggam dan sebuah mobil yang digunakan ketiga pelaku dalam beraksi. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Hendak melakukan transaksi dengan seorang pembeli, seorang pengedar sabu-sabu yang juga seorang residivis kasus narkoba, diciduk tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang di kawasan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara pada Rabu siang. Dari tangan Tommy Anwar, residivis yang berusia 32 tahun itu, polisi menyita barang bukti 2 paket sabu-sabu siap edar. Setelah itu polisi membawa tersangka ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi penangkapan. Satu persatu isi kamar tersangka diperiksa petugas dengan teliti. Polisi menemukan sisa barang bukti lain yang disimpan tersangka di dalam sebuah kotak yang diletakkan di bawah kasur. 10 paket sedang sabu-sabu siap edar ditemukan polisi. Ya, awalnya kita amankan tersangka inisial T dengan undercover bike. Kita melakukan pembelian terselubung. Kita temukan 1 paket. Setelah itu kita diadah ke rumah tersangka. Kita temukan lagi ada 12 paket. Dia pengedar, karena kita masih mengejar dari mana dia asal barangnya. Setelah hampir 1 jam melakukan penggeledahan, polisi menemukan timbangan digital dan sebuah plastik pembungkus sabu-sabu. Setelah dipastikan tidak adanya barang bukti lain yang dicari, tersangka langsung dibawa petugas ke Polresta Padang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Alfi melaporkan dari Padang. Warga Kampung Lambah, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Kamis pagi dihebohkan dengan adanya penemuan 2 mayat
di dalam rumah. Menurut informasi di lokasi, kedua mayat ini merupakan mertua dan menantu. Mertua berjenis kelamin perempuan, sedangkan menantu berjenis kelamin laki-laki. Mertua bernama Juma binti Junik, berusia 70 tahun, dan menantu bernama Safrial, berusia setengah abad. Safrial yang berprofesi sebagai petani, ditemukan terkapar di ruang tamu rumah, sedangkan Juma binti Junik ditemukan tewas di kamar tidurnya. Polisi memasang garis polisi dan melakukan pemeriksaan TKP. Saat diperiksa, pada wajah korban ditemukan luka bekas pukulan benda tumpul dan dipenuhi bercak darah yang juga mengenai pakaian korban. Belum diketahui apa penyebab kematian korban, siapa pelaku, serta apa motifnya, karena masih diselidiki polisi. Informasi yang diterima, menantu tidak tinggal di rumah kayu tersebut karena sudah berpisah dengan istrinya yang merupakan anak Juma binti Junik. Jadi dugaan awal karena dilihat dari TKP-nya korban meninggal karena luka benda tumpul dan karena ada pendarahan di wajah korban. Namun untuk motif kemudian tersangka dan kronologis masih kita dalam proses pendalaman. Kedua jenazah dibawa ke RSUD Pasaman Barat untuk divisum. Setelah mendapat izin dari keluarga korban, selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk diotopsi. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Bayi Adnan yang diduga mengandung janin bayi di dalam perutnya tiba di Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Jamil, Padang. Ia diantar kedua orang tuanya, Hendy dan Usmaini, dan sejumlah keluarga lainnya. Rencananya, bayi yang masih berumur 5 bulan itu akan dioperasi. Dipandu pihak rumah sakit, bayi 5 bulan itu langsung dibawa ke ruang rawat bedah anak. Bayi yang didiagnosa mengalami fetus in fetu atau mengandung janin bayi di dalam perutnya ini akan dioperasi oleh dokter bedah anak. Operasinya untuk mengangkat benda yang ada dalam perut si bayi yang dianggap tumor. Tindakan operasi yang diambil mengingat keberadaan tumor yang diperkirakan sebagai janin bayi menjadi parasit dan mengganggu tumbuh kembang bayi Adnan. Janin yang semula adalah kembarannya tumbuh di dalam perut Adnan hingga membuat perutnya membuncit. Ini karena kasusnya pertama memang menarik, kemudian agak berat. Jadi timnya kita selalu itu ada lintas sektoral ya. Jadi ada bagian bedah anak, kemudian bedah vaskuler, kemudian onkologi, anestesi, anak sendiri sebagai timnya radiologi, laboratorium. Jadi kita selalu untuk kasus yang begini kita buat tim. Menurut pihak rumah sakit, kejadian yang dialami bayi asal pesisir selatan itu tergolong langka karena hanya 1 dari 40.000 kelahiran di dunia. Sementara biaya operasi anak penjual ikan ini nantinya akan ditanggung BPJS Kesehatan. Arsad Kusnadi melaporkan dari Padang.